Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah alaihi wasallam wa mawalah makan. Ketemu lagi di cerita. Kenapa cerita Abah? Karena Abah suka cerita. Karena Abah suka cerita. Karena Abah sayang cerita, Abah cinta cerita. Oke, ya. Kita sekarang akan berkisah Asmaul Husna yang ke-32 ya. Nah, setelah kita berada di hari 29 di bulan Ramadan, ya, Asmaul Husnanya yang ke-32 yaitu Al-Halim. Ya, Al-Halim artinya Al-Halim itu artinya tahu gak Al-Halim kan? Allah Maha Penyantun. Apakah? Kayak hebat yang keras dong. Allah Maha Penyantun. Nah, jadi dikisahkan kan ya, dikisahkan nih dulu di Madinah ya ada seorang pengemis. Tahu gak pengemis kan? Ya suka minta, aduh saya belum makan ini beberapa hari, minta dong sedekahnya. Itu pengemis bang namanya kan. Ya seperti itu. Nah ada pengemis Yahudi, pengemisnya pengemis buta. Jadi buta itu dia tidak melihat. Setiap hari dia berada di pasar Madinah, di pasar di Madinah, dan kemudian meminta-minta, suka meminta-minta dan untuk supaya bisa makan. Tapi ya namanya orang Yahudi ya, dia juga si pengemis ini suka menghina Rasulullah SAW, ya, bilang jangan percaya kalian, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu tukang tipu, dia membawa agama yang sesat, bukan yang dibawa oleh Tuhan kita. Pokoknya jangan percaya Muhammad. Ya, dia menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Itu kan. Jadi Nabi Muhammad dijelek-jelekan sama si pengemis Yahudi ini. Tetapi, ini hebatnya Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah Al-Halim, ya, hamba Allah yang penyantun. Nabi Muhammad pun penyantun, bang. Jadi setiap hari justru Nabi Muhammad yang menyuapi makan si pengemis Yahudi tersebut. Jadi tiap hari disuapi makan. Jadi tiap hari disuapi. Jadi si Yahudi itu ketika disuapi oleh Nabi Muhammad, dia begitu, kamu tahu tidak, di sini ada namanya Muhammad, dia ngaku-ngaku nabi, padahal dia bukan Bani Israel. Muhammad tukang bohong, tukang tipu gitu. Sambil disuapi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tidak marah, tidak ngambek, terus saja disuapi. Sampai suatu hari akhirnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang menjalankan sikap santunnya karena Allah Al-Halim, yang mengikuti Allah Al-Halim, lalu kemudian meninggal. Ketika beliau sudah meninggal, kemudian ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dilanjutkan oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian suatu hari ya si laki-laki ini, si pengemis ini menunggu mana ya, biasa menyantuni aku. Biasanya jam segini dia sudah datang memberi makan kepadaku, menyuapi aku. Sampai tetap menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Bakar datang menyuapi. Kemudian si pengemis ini, ini bukan orang yang biasa menyuapi aku. Orang yang menyuapi aku tangannya begitu halus, kemudian dia sangat sayang kepada aku, menyuapi aku. Ini pasti bukan yang biasa menyuapi aku. Yang menyuapi aku sudah tidak. Kemana dia? Kamu tahu tidak? Akhirnya kata Abu Bakar, iya, yang menyuapi engkau itu sekarang sudah tidak ada, dia sudah meninggal. Meninggal. Aduh, dia bersedih sekali menangis. Kenapa orang terbaik dia sudah meninggal? Tapi kata si kakek-kakek pengemis buta orang Yahudi ini, dia berkata, kamu tahu tidak siapa sih sebenarnya dia? Aku ingin tahu. Selama ini dia tidak pernah bilang. Cuma dia itu menyuapi aku terus dengan senang, dengan santun kepadaku. Sungguhnya, wahai kakek, yang selama ini setiap hari menyuapi makan kau itu adalah orang yang senantiasa kau ini. Jadi yang menyuapi aku selama ini orang
iya kakek, itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Selama ini engkau disuapi oleh beliau, oleh Nabi Muhammad yang sudah meninggal itu, ya. Selama ini engkau disuapi sambil engkau marah-marah, engkau memaki-maki Rasulullah, tapi Rasulullah tetap menyambut. Dia bilang, dosa apa dosanya aku, tega-teganya aku menghina orang yang senantiasa menyantuni aku. Kemudian akhirnya si kakek-kakek ini menyadari bahwa Islam, ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Islam agama yang santun karena mengikuti Allah Al-Halim. Lalu kemudian si kakek ini, oh begitu, berarti betul Muhammad ini adalah utusan Allah. Jadi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya si kakek-kakek ini masuk Islam karena kesantunan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW yang mengikuti Allah sebagai Allah Al-Halim, Allah yang Maha Penyantun. Nah, jadi Kang, ya Kang, teman-teman semuanya, ya. Jadi sebagai seorang pribadi hamba Allah Subhanahu Wa Halim, jadilah pribadi yang santun, ya, yang menjadi pribadi yang santun dan bisa menyantun. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang santun dan menyantuni, ya. Baik, itu cerita Abah kita hari ini. Kenapa cerita Abah, Kang? Karena Abah cerita karena Abah cerita karena Abah saya cerita. Oke, demikian kita bertemu di cerita Abah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.